Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi dengan kami kelompok 2 pada mata kuliah Keamanan Pangan Produk Ternak. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Pada kelompok 2 ada Aisyah Finda Rahma dengan NIM akhir 026, Mutia Hafiz Maharani dengan NIM akhir 043, ada Muhammad Farhan dengan NIM akhir 011, Rivaldi Dava Aditya dengan NIM akhir 076, Rizky Kahalija dengan NIM akhir 025, dan Maulana Nasrul Hadi dengan NIM akhir 081. Kami juga didampingi oleh dosen pengampu kami yaitu Bu Anissa Hakim, SPT MSI. Selamat menonton! Dapat dilihat dari gambar di video, ada gambar bakteri, dan nama bakteri ini adalah bakteri Clostridium perfringens, khususnya tipe A. Bakteri Clostridium perfringens tipe A adalah bakteri pembentuk spora anaerob gram positif yang mampu menghasilkan berbagai toksin dan juga enzim. Pada bakteri ini, khususnya pada tipe A, mampu menghasilkan alfa toksin di dalam kromosomnya yang berkaitan dengan kemampuan untuk menimbulkan gas gangrain. Nah, gas gangrain ini dapat menyebabkan infeksi atau kematian pada sel, jaringan kulit, dan juga pembuluh darah yang dapat menimbulkan penyakit nekrotik enteritis dan juga gangrenous dermatitis pada ternak unggas. Bakteri ini dapat ditemukan di lingkungan sekitar, contohnya tanah, air yang terkontaminasi makanan mentah dan di sistem pencernaan seperti usus, serta pada feses atau tinja. Pada ternak unggas, bakteri ini dapat masuk ke tubuh ternak, salah satunya melalui pakan dan minum yang telah terkontaminasi. Umumnya sering terjadi pada tepung ikan. Hal ini dapat berdampak pada daya pencernaan dan penyerapan, penurunan berat badan, dan peningkatan rasio konversif pakan pada ternak. Bakteri ini sangat menyukai suhu ruang. Salah satu contohnya pada makanan yang ditinggalkan pada suhu ruang 5-60 derajat Celcius selama berjam-jam dan juga makanan yang tidak dimasak dengan matang. Hal ini dikarenakan spora pada bakteri dapat berkembang dengan cepat dan dapat menimbulkan racun atau toksin. Bakteri tidak menyukai suhu yang lebih tinggi atau rendah karena menyebabkan kematian pada bakteri tersebut. Maka dari itu, dalam proses pengolahannya dan menyimpan makanan dari produk ternak unggas harus pada suhu panas lebih dari 60 derajat Celcius atau suhu dingin kurang dari 5 derajat Celcius. Selanjutnya, Clostridium perfringens meliputi dua faktor lingkungan sekitar dan makanan yang terkontaminasi. Di lingkungan sekitar itu terdapat tanah, di mana tanah terdapat galur tipe A dan traktus gastrointestinal karena dijumpai di tanah sebagai sel vegetatif. Yang kedua, air. Faktor yang kedua, makanan yang terkontaminasi seperti bahan pakan yang terinfeksi. Yang kedua, proses pengolahan yang tidak benar, di mana bakteri akan tumbuh saat makanan setelah dimasak. Bakteri ini akan tumbuh saat makanan setelah dingin juga. Akan hilang bakteri ini ketika dihangatkan pada suhu 12-60 derajat Celcius. Impact on humans. Bakteri ini dapat menyebabkan manusia mengalami keracunan atau intoxikasi. Intoxikasi pada manusia disebabkan oleh bakteri yang menghasilkan toksin atau racun dari gas gangrain di sistem pencernaan, terutama di usus halus. Jika manusia mengalami keracunan makanan karena bakteri ini, akan menimbulkan gejala. Gejala-gejala gastroenteritis mulai terjadi sekitar 6-24 jam setelah memakan makanan yang terkontaminasi. Efek dari gejala-gejala tersebut seperti diare, mual, muntah, dehidrasi, nyeri, dan juga kram perut. Jika hal itu terjadi, maka harus segera ditangani.
Fun fact dari Clostridium perfringens ialah bakteri ini merupakan salah satu bakteri indikator sanitasi, yaitu bakteri yang keberadaannya dalam pangan menunjukkan bahwa pangan tersebut pernah tercemarnya lingkungan, baik tanah maupun perairan, oleh kotoran manusia dan atau hewan, karena bakteri-bakteri tersebut lazim terdapat dan hidup pada usus manusia. Terima kasih sudah menonton, semoga videonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.